Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat malam. Ya, kita jumpa lagi di dalam ibadah raya. Minggu demi minggu begitu cepat. Kita udah di bulan yang ketiga ya. Udah minggu pertama di bulan yang ketiga. Jadi udah kuartal pertama udah mau habis. Ya, kita juga melihat mungkin hari-hari ini hujan. Dan kalau kita melihat hujan, kita melihat gambaran berkat. Ya, di Alkitab, kalau hujan turun terus, ya gambaran berkat. Kita juga melihat April, Mei itu latter rain. Ya, kita ada hidup kalau di dalam momen kita adalah momen latter rain. Ya, ada panen raya yang besar, karena itu tanda panen raya besar dan manifestasi berkat, barakah ya, berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Ya, dan kita bisa bilang ini momen victory kita, Kairos ya. Ini momen penuaian kita. Amin. Ya, kita perkatakan apa yang hilang waktu pandemi dikembalikan, restorasi 120%. Ya, tadi juga Pastor Lian bagikan bagaimana anak sekolah minggu, bukan hanya anak sekolah minggu ya, di NCC ada Sunday School atau sekolah minggu yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang punya kecacatan, mungkin masalah ya, kebutuhan khusus disebutnya. Dan bagaimana kesaksian dari bagaimana kebutuhan khusus ini, anak dari 7 tahun yang lalu ya, sarafnya rusak, otot-ototnya jadi lemah, tapi bisa sembuh gitu. Karena apa? Karena mendengar kebenaran. Mungkin mamanya perkataan kebenaran. Ya, jadi waktu saya juga misalnya waktu Sharon lahir, karena harus dioperasi, karena harus ditransfusi, tapi sudah operasi, tapi Tuhan bilang ya bawa pulang aja, karena kita percaya bahwa kalau butuh apa-apa ya bisa minta gitu. Waktu itu ya minta aja, Tuhan HB-nya Sharon turun, minta HB-nya naik. Tapi sebenarnya kalau dokter semua, bahkan dokter nggak usah jauh-jauh ya, saudara ipar saya sendiri bilang, wah ini kalau nggak ditransfusi nggak berkualitas gitu. Ya, kalau nggak berkualitas berarti kecerdasannya nggak ada, atau bodoh kali, atau apalah ya. Itu lebih mengerikan daripada sakit atau operasi atau apapun. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang menumbuhkan. Ini contoh ya saudara ya, kita begitu banyak ayat-ayat yang kita dapat perkatakan di waktu Kairos, maksudnya ya, kara Tuhan ini, right time, right place. Tuhan mengorkestrasi semua, mengatur semua ya, mengorkestrasi semua untuk kita ya. Allah mengerjakan semua sempurna untuk kita, waktu yang tepat, waktu orang yang tepat, tempat yang tepat. Kita tinggal perkatakan, saudara. Itu waktu Cilina tuh yang dari Jakarta tahu tuh bagaimana kita waktu setelah Sharon pulang kan langsung ke Bandung pindah. Itu masuk minggu, keluar hari Minggu lagi ya, dan hanya bilang gitu bahwa Tuhan yang menumbuhkan. Dari bayi Tuhan yang menumbuhkan. Sekolah mungkin di awal-awal banyak kelambatan sepertinya ya, keterlambatan. Tapi kami terus perkatakan ya, deklarasikan bahwa keturunan ilahi memiliki kecerdasan Kristus, tiang-tiang penjuru istana yang raja-raja, yang indah. Dan waktu kuliah cum laude terus gitu. Setiap semester maksudnya, dia di ujungnya ya tentu aja IPK-nya 3,9 ya. Dan itu mujizat buat kita. Jadi ini waktunya ya, bahwa kita itu benar-benar menyadari bahwa momen-momen ini, setiap waktu, setiap momen dalam kehidupan kita nggak mau sia-siakan gitu. Ya, kita baca dulu dari Mazmur 144 ayat 4. Manusia sama seperti angin, ya bahasa Inggrisnya bilang a breath ya, seperti napas katanya. Kalau napas kan nggak bisa lama-lama, saudara. Ya harus keluarin lagi, harus napas lagi. Ya, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Seperti bayangan aja gitu. Ya, dan itu juga bicara tentang sangat cepat.
Tapi kan Pak, kita kan diberikan umur panjang, betul. Kalaupun kita terima 120 tahun, ya, dengan umur panjang ku kenyangkan engkau, ya, kita terima 120 tahun, dibandingkan kekekalan itu sangat singkat, saudara. Ya, tapi di dalam dikenyangkan itu atau disatisfied itu seperti Mazmur 91 ayat 16 yang kita udah tahu, ya. Itu ku kenyangkan dia. I will satisfy you, akan kupuaskan. Ya, jadi bahasa Inggrisnya katakan dengan long life I will satisfy. Kita dengan umur panjang, dengan kenyang. Jadi saudara, rubah semua itu, ya. Bayangan yang pertama, kita nggak mengalami penuaan, kutuk, sakit, ringkih, mati. Bukan, saudara, ya. Menjadi tua renta itu kutuk itu, saudara. Kita sudah ditebus dari kutuk. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus dari kutuk. Ya, minggu lalu kita udah dengar Musa, waktu dia pulang juga 120 tahun, matanya nggak burem, tubuhnya nggak lemah. Abraham 99 tahun baru punya anak Ishak. Ya, kekuatannya dikembalikan atau bukan dikembalikan, diganti dengan kekuatan Tuhan. Bahkan dia punya anak lagi 5 dari Ketura. Berarti real, ya, bukan kalau ada orang bilang itu mah hayal atau halu atau nggak mungkin, itu mah dibohongin. Nah, ya, kalau mereka nggak percaya silakan. Tapi kita percaya. Amin. Ya, Sarah 90 tahun sudah mandul, sudah menopause, hidup lagi menghasilkan anak Ishak. Amin. Ya, jadi dengan long life Tuhan puaskan saya, katakan. Ya, satisfied tuh. Dan caranya gimana? Aku perlihatkan Yesua. Kita hanya pandang Yesua. Sebagaimana Yesus di surga, sama-sama katakan sama saya. Demikian saya di bumi sekarang ini. Apakah Yesus di surga punya penyakit? Oh, dia udah tua. Punya apa? Sudah ringkih gitu, lemah. Alzheimer atau apa? Jantungnya melemah. Paru-parunya melemah karena kena COVID kemarin. Miskin, kekurangan seperti tadi kesaksian, ya, kasihannya temannya Evelyn. Mungkin hanya sederhana karena salah percaya aja. Bukan mungkin, ya, pasti ada salah percaya. Karena Tuhan bilang akan kuperlihatkan Yesua. Kita lihat Yesus di surga. Yesus bilang gini, pandang aja burung-burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan berkah di lumbung. Tetapi diberi makan oleh Bapa. Dan kamu jauh lebih berharga dari burung-burung ini. Ya, Tuhan membuat kita jauh lebih berharga. Berarti tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan. Itu kan nggak ada proses yang menyakitkan, saudara. Tuhan menjanji itu. Langsung lompat kita hidup, karena kita milik Kristus, hidup berkualitas. Dari ayat itu tuh jelas hidup berkualitas. Karena bukankah hidup lebih baik, lebih penting daripada makanan? Bukannya artinya Tuhan bilang, nih kasih hidup tapi nggak dikasih makan. Bukan. Hidup lebih penting. Jadi lompat langsung Tuhan, hidup, memberikan hidup berkualitas. Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Tuhan lompat langsung. Kamu diberikan tubuh yang berkualitas, termasuk pakaian, termasuk makanan, termasuk minuman. Di bawahnya, itu di bawahnya artinya. Amin. Kenapa? Karena kita dengar firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu ditambahkan. Itu karena apa? Karena kita dengar, kita aminkan, kita terima. Malah saya bingung kalau ada orang Kristen itu nggak punya makan, utangnya banyak, hidupnya sakit-sakitan. Terus dia bilang gini, pikul salib gitu. Bukan, saudara. Itu karena tidak diberitahu yang benar. Ya, kita udah tua. Kan kita udah bilang, tua, teman-temannya pada datang penyakit katanya. Dia percayanya begitu. Ya, beda ya, kita diberikan long life. Amin. Dengan apa? Dengan kenyang. Sama-sama katakan, saya hidup panjang, ya, long life, ya, dan
dengan kenyang, dengan puas. Ya. Tapi Tuhan mau saya hidup tuh dengan kepenuhannya. Itu poinnya. Kebaikannya. Ya. Supranatural. Nah, itu mulainya dari apa? Dari spiritual, saudara. Coba ya kita lihat dari Mazmur 90 ayat 12. Ini nasihatnya begini. Ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami, ya, menghitung tuh manah, ya, manah itu menghitung itu set, ya, disebutnya nanti Mika keluarin ya. Sedemikian sehingga memperoleh hati yang bijaksana. Jadi ketika kita itu hidup di dalam kairos Tuhan, jangan kita nggak bijaksana, ya, jangan bodoh gitu. Maksudnya gini. Kalau di set itu artinya menghitung, ya, menghitung itu number, ya, set. Coba lihat set itu manah itu apa katanya? Ya, appoint, set, count, number, prepare, set, assign. Yaitu yang waktu di kuningin itu artinya menghitung hari-hari itu kita menetapkan gitu. Misalnya gini, kita mau kerja, ya, kita menetapkan bahwa hari ini saya bisa presentasi, saya sukses, ya, karena Tuhan hikmat saya. Kita set itu artinya di setting, ya, di setting, ditetapkan. Kita tetapkan bahwa hari ini saya diberkati. Amin. Ya, hari ini saya memiliki berkat Abraham misalnya. Hari ini kairos Tuhan terjadi, berkat Abraham. Saya diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Nah, itu yang dimaksudkan kita menghitung hari-hari sedemikian. Amin. Ya, karena kita itu hidup di dalam kairos Tuhan. Right time, right place. Ya, Tuhan menetapkan tempat yang tepat, waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Jadi nggak asal lewat gitu, saudara. Ambil otoritas atas hari-hari kita. Ya, jangan tadi digambarkan juga orang mencari Yesus, tapi karena buka internet, carinya akhirnya kemana-mana, ya, kehilangan maksudnya. Ya, kita setting hari-hari kita. Ya, itu memiliki hati yang bijaksana. Nah, ini bicara apa aja, saudara? Bicara apa aja? Ya, waktu Ibu Lili misalnya, bukan misal ya, pulang dari rumah sakit, kita set bahwa jantungnya 120% lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum masuk rumah sakit, juga paru-parunya. Kita udah dengar dokter bilang, oh ini klepnya agak begini, agak begitu. Kita set sebagaimana jantung Yesus di surga, demikian jantung Ibu Lili di bumi sekarang ini. Kita set, saudara. Waduh, nanti kalau masuk rumah sakit lagi nggak punya BPJS, nggak punya uang, nggak punya ini. Pertama kita set dulu. Enggak, kalau Tuhan sudah restorasi, Tuhan sembuhkan, nilainya kekal. Ya, dan untuk keuangan, buktinya setelah lewat 5 hari di rumah sakit, 5 angka Gris ya, semuanya keuangannya cukup, lebih dari cukup. Artinya apa? Ya, Tuhan memberikan kairos moment. Kalaupun ditanya, Iblis bilang, ya tapi kemarin juga masuk rumah sakit kan, artinya lu tuh juga bisa kena kan, misalnya begitu. Tetap kita bilang bahwa Tuhan itu mau menunjukkan bahwa mungkin dari, saya tanya misalnya Li itu mungkin dia suka khawatir gitu kalau jantungnya gimana, mesti bawa obat, mesti begini. Ya, kemarin dia dengar ya dari hasil pemeriksaan terakhir, dan terakhir dari terakhir karena masih periksa lagi setelah pulang, baik paru-paru baik jantung baik. Dokternya juga bilang, Bu, nggak batuk, Bu, nggak ini, Bu, nggak ada. Ya, semuanya baik. Amin. Jadi kita nggak mau lagi dihantui sama
masa lalu. Ya jadi kita nggak mau lagi dituduh gitu ya dengan masa lalu. Itu kan kita sedang belajar tiap hari Jumat juga. Ya dari guilt offering, itu dari korban penebus salah, kita sudah ditebus dari rasa bersalah. Hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Kita memiliki nilai seperti hari Minggu lalu kita sudah dengar bahwa di Perjanjian Lama itu orang itu dinilai berdasarkan umur, berdasarkan gender. Ya kalau umurnya udah 60, udah tua, nilainya jatuh. Diangkain benar-benar dengan sikal perak itu kan. Kalau masih bayi, nilainya kecil. Kalau perempuan lebih kecil dari laki-laki. Kalau miskin, nggak punya apa-apa, imam yang nilai. Nah ini kita ingat di sini. Ya bahwa kita di set value kita bukan natural. Ya kalau natural ya tadi. Kalau laki-laki buat berperang, ya lebih kuat dari perempuan katanya. Makanya nilainya lebih gede. Jadi dikasih apa tuh? Dikasih poin gitu, dikasih value gitu. Berdasarkan Perjanjian Lama, saudara. Nah puji Tuhan di ayat yang selanjutnya dikatakan, kalau kita, Lord I cannot, Tuhan kita miskin di hadapan Allah, kita nggak punya apa-apa, but you can, buat Tuhan kaya, buat kita terima semua. Karena Yesus imam besar agung kita, set kita, nilai kita, value kita, tadi menghitung kita, dinilai kita, menghitung kita tadi kan, menempatkan kita, atau set tadi, menempatkan kita, setting kita bersama Yesus. Yesus kepala, kita tubuh. Nah itu, kita nggak mau mundur sedikit pun, saudara. Nggak mau digoyahkan sedikit pun. Jadi sekalipun misalnya ada kejadian seperti tadi, mengalami masuk lembah kekelaman gitu pun, ya Tuhan tetap menolong gitu, tetap ya keluar aja selesai, bahkan direstorasi. Amin. Ya Tuhan ganti rugi, bukan hanya restorasi, restitusi. Melalui apa? Melalui salib. Ya kita ambil otoritas, itu contohnya saudara. Banyak orang banyak uang, dia bisa libur kemana-mana, tapi hanya bertengkar. Banyak nggak? Banyak. Bahkan saya lihat itu ada di TV, artis baru pulang jalan-jalan sama keluarganya, sampai sini bercerai, saling maki. Jadi nggak bisa ya, kalau kita bisa set kan, lagi liburan kita minta anggur baru misalnya. Kita punya gitu, punya kekayaan Kristus. Nah maksud saya jadi gini, sebelum kita lanjutkan ya, ini pendahuluan bahwa setting, saudara punya apa yang menekan gitu, keuangan, mulai set ya, bahwa Tuhan itu memberikan saya Kanaan gitu misalnya. Itu target Tuhan. Saya dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan, dari kemiskinan bener itu, dari budak Mesir ya. Bukan miskin lagi, perbudak. Keluar aja bisa minta. Orang Mesir, kembalikan pembayarannya penuh. Sini, emasnya semua. Pindah langsung. Tuhan juga bukan hanya menempatkan orang Israel keluar dari Mesir, tapi memasukkannya ke Kanaan. Ya, jadi saudara udah mulai mengerti bahwa kalau banyak orang-orang misalnya, wah dapat A terus nilai sekolahnya, tapi gagal dalam hidup. Tadi Cik Evelyn juga sampaikan, wah dia melayani giat untuk Tuhan, tapi gagal dalam hidup, malah melakukan hal-hal yang buruk. Ya, tapi sebaliknya, by the grace of God, orang yang nilainya nggak terlalu baik malah berhasil. Kenapa? Karena yang membuat sukses adalah Tuhan. Ya seperti kita masuk nih tadi ya, kita baca generasi Joshua ini kan. Jadi ketika mereka menolak kasih karunia Tuhan, ketika mereka di Kades Barnea, ngomong-ngomong mereka dari Mesir ke Kades Barnea, perbatasan dengan Kanaan itu 11 hari sebenarnya perjalanan. Kalau saudara Google lebih cepat lagi jalan kaki. Tapi kan 3 juta orang nih, banyak.
belum ternaknya, belum segala macam. 11 hari mereka udah sampai mestinya. Tapi mereka menolak kasih karunia Tuhan. Mereka menginginkan hukum Taurat Tuhan. Dengan berkata, segala engkau yang kau perintahkan, kami pasti dapat lakukan. Jangan perhitungkan kebaikanmu saja, kemurahanmu saja kepada kami. Perhitungkan juga kebenaran kami. Entah kami buat dihukum, apa entah kami diberkati. Jadi situlah hukum Taurat diberikan. Dan mulai kematian demi kematian terjadi. Nah, tetapi generasi yang baru, usia 20 tahun ke bawah pada waktu itu ya, dan bersama Yosua dan Kaleb masuk. Nah, ini yang kita pelajari sebagai inilah momen kairos kita. Amin. Ya, ayat 2 dari Yosua 1. Hambaku Musa telah mati. Karena itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya. Jadi arise, ya, bersiaplah sekarang tuh bangkit. Dan dikatakan apa? Melangkah. Ya, nanti kita lihat tiap langkah itu artinya apa ya. Negeri yang kuwariskan. Jadi saudara, kita memiliki warisan, saudara. Apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib itu semua milik kita. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ya, yang diinjak darat itu, duduki, injak dengan telapak kakimu, ku berikan kepada kamu. Sebenarnya dari sini juga Tuhan tetap konsisten bahwa peperangan bukan milik, peperangan itu milik Tuhan, bukan peperangan, bukan kita yang berperang. Kita berdiri teguh, kita udah belajar. Kita hanya melangkah, injak, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Janji, sumpah Tuhan buat orang Israel. Ya, diingetin ya, dari padang gurun, di sini Gunung Libanon sebelah sana, itulah sampai ke sungai besar, sungai Yordan ya, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke laut besar. Laut besar ya, laut merah itu. Ya, di sebelah matahari terbenam, berarti di barat. Semuanya itu menjadi daerahmu. Itulah wilayah Israel. Itu Tuhan berikan begitu aja. Karena sebenarnya sebelumnya Abraham udah melangkah, udah menduduki. Walaupun secara rohani dia hanya bayangkan bahwa saya duduki itu semua. Dan Yosua yang benar-benar melangkah, injak. Dan injak kepala musuh-musuh tentu saja. Karena yang berperang Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tuhan yang buat kan. Semua orang tunduk. Kalau ada orang yang mengancam saudara, atau perkataan-perkataan yang saudara dengar, kamu macam ya di Indonesia kamu kaum minoritas. Saya nggak pernah aminkan tuh, saya nggak pernah bilang iya. Saya hanya berpikir kalau saya bersama Yesus, berdua aja bersama Yesus, sudah mayoritas, saudara. 2/3 malaikat Tuhan di surga itu bersama Yesus, panglima bala tentara. Kalau mau hitung-hitungan juga, nggak ada yang dapat bertahan melawan kita. Yesus dalam kita di dalam Yesus. Seringkali saya sampaikan, kalau preman itu datang, preman-preman real datang, saya selalu bilang, saya anak panglima. Dalam hati saya, lu nggak bisa menyentuh saya biji mata Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Seumur hidupmu. Ya, jangan. Sekarang yang kita lihat orang Kristen nggak begini. Hari-hari ini kalau kita lihat di TV, orang-orang Kristen mengalami keterpurukan dari di sini tiba-tiba di bawah. Nama-namanya Kristen tuh, dari yang jenderal-jenderal sampai yang kemarin mau ngebunuh anak. Semua kita dipertontonkan gitu, kekalahan. Tapi kan kita bisa bilang sekarang, nggak bisa. Tuhan menyertai saya, tidak pernah meninggalkan saya.
Itu hanya bisa, saudara, bisa mengerti Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita 100% absolut mutlak percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Kita bait Roh Kudus. Kita dimerai oleh Kristus. Itu yang kita perkatakan. Itu yang kita deklarasikan dalam setiap aspek masalah persoalan apapun. Masalah, nggak ada masalah kalau ada jalan, yaitu Yesus. Jadi Tuhan di perjanjian baru kan kita tahu di Ibrani misalnya, Ibrani berapa tuh? Ibrani 13 ayat 5 ya. Bagian B. Udah nggak? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-sekali tidak akan itu artinya ume. Tidak akan pernah mungkin meninggalkan engkau, melupakan engkau. Membiarkan engkau itu melupakan gitu. Abandon. Tadi kita nyanyi ya. Never walk alone. Kita nggak mungkin abandon gitu. Tidak mungkin dibiarkan gitu. Keleleran gitu. Nggak mungkin. Tapi Pak, buktinya Pak, tuh orang Kristen kenapa dong begitu? Kenapa dong hidupnya hancur begitu? Sebentar nanti di atas, pangkat tertinggi, kaya raya, berkuasa. Tiba-tiba hukuman mati. Di bawah, hancur. Gimana dong Pak? Pertanyaannya, apakah, nggak usah nuduh orang deh ya, kita tahu pasti ada kepercayaan yang salah. Pasti ada kepercayaan yang salah. Kenapa? Karena kepercayaan yang salah pasti menghasilkan hidup yang salah. Wah, Bapak nuduh. Bukan Pak, saya nuduh. Saya mengingatkan apa yang sangat benar dalam diri saudara dan saya. Bahwa ada Yesus. Kembali lagi tadi ya, di Yosua 1. Ada Yesus ayat 5 ya, yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Aku menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Tuh, menyertai, tidak akan meninggalkan, tidak akan melupakan atau abandon ya, membiarkan. Apalagi kalau musuh-musuh mau menyolek kita. Tapi kita percaya dong, nggak bisa. Saya di dalam Yesus. Sekalipun Goliat bilang ini, Daud, bocah kecil, berani-berani, gue kasih makan burung nih, lihat pedang saya nih, pancung kepalamu. Enggak, dia tetap bilang nggak bisa. Hari ini engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kamu tantang itu. Hari ini kamu yang dimakan burung, kepala kamu yang putus dari badan kamu. Apakah Daud melihat ke dirinya sendiri? Tidak. Dia tahu, dia punya pengalaman bahwa peperangan itu milik Tuhan. Walaupun lewat batu ketapel dia. Sudah paham? Ya, jadi kita hanya apa? Melangkah. Bilang aja melangkah. Ya, injak Kanaan, step out, melangkah keluar. Ya, kita melangkah dengan berkata sukses dan sukses. Good sukses, sukses jenis Yesus. Ya, jalan-jalan saya penuh bahagia, sejahtera, shalom semata-mata. Setiap pagi saya ngomong begitu kan. Jalan-jalan kita penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Karena Tuhan memberikan kita hikmatnya. Amin. Ya, kita nggak usah tunggu. Kalau Tuhan bilang bangkit, ya bangkit. Tuhan bilang 2023 ada kairos kara Tuhan, ya kita perkatakan. Restorasi 120%, restorasi 120%. Kalaupun kemarin ngalamin, gua tuh kok ngalamin begini, misalnya seperti Ibu Lili istri saya kan cerita. Ya jangan lihat itunya, sekarang kamu 120% jantungnya lebih baik daripada sebelum sakit. Kamu gak punya keraguan lagi bahwa Yesus sudah menyembuhkan dan itu nilainya kekal. Mau gimana? Mau menyesal yang udah lalu? Udah lewat, gak ada urusan. Amin. Ya, ayat selanjutnya. Tima tidak dapat bertahan seperti aku menyertai Musa, demikian aku. Oke, ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah ini ya saudara ya. Jadi kalau dibilang peperangan kita gimana? Ya berdiri teguh. Jadi lihat raksasa, kan sebelumnya juga Yosua udah alamin, Yosua dan Kaleb. Dia lihat raksasa artinya nggak lumer gitu.
Kuatkan dan teguhkan hatimu itu artinya apa? Be strong. Dan jangan takut gitu. Berani. Nah itu deh. Courage tuh. Very courage. Courage tuh berani. Teguhkan hatimu tuh berani. Ya hadapi. Berdiri aja gitu. Dan juga perangnya juga nggak usah gemeter-gemeter. Tenang aja. Tenang aja hadapi. Ya kalau ada orang mau mengancam, kita bilang, oh nggak bisa. Dalam hati aja juga bilang, nggak bisa. Saya biji mata Tuhan. Teguhkan hati. Dia mau gaya apa juga nggak bisa. Gue bunuh lo. Lo nggak bisa bunuh gue. Gitu kan. Ngerti nggak saudara? Kenapa? Karena kita hidup. Ini kairos Tuhan lebih lagi. Ya, bahwa sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Apa yang Tuhan janji, Tuhan sumpah buat kita? Berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Itu Tuhan janji, Tuhan sumpah. Kanaan, itu target Tuhan. Tadi kita bilang ya, Tuhan gak hanya mengeluarkan, Tuhan gak hanya mengeluarkan saya dari dunia atau Mesir, tapi Tuhan memasukkan saya ke Kanaan. Rest ya, God's rest, tempat penantian Tuhan tuh, God's rest. Dengan rest kita menduduki tanah yang berlimpah susu dan madu. Tiap Holy Communion saya sampaikan. Ya, tanah flow, berlimpah, mengalir susu dan madu. Berarti kalau mengalir tuh banyak, berlimpah. Kota-kota, rumah-rumah, udah kota, udah rumah-rumah yang besar. Karena rumah raksasa, kota raksasa. Udah baik isinya kata Tuhan. Yang kamu gak bangun, yang kamu gak isi, tapi saya kasih buat kamu. Jadi kalau kita mikir secara kairos apa? Rumah kita gede kenapa? Tuhan suruh raksasa bikin. Raksasa itu tukang. Sebelum orang Israel masuk, udah disiapin rumahnya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Katanya di gunung, di lembah. Keadaan gunung, keadaan lembah. Keuangan kita ada mengalir. Karena air bicara finansial. Saudara. Di sumur, di rumah ada. Keuangan cukup. Di bank ada. Lebih dari cukup. Hanya jangan bilang, ya tapi nggak bisa Pak. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Nggak percaya itu. Ya masa Tuhan nggak paksa? Ya Tuhan gentleman, nggak akan paksa. Ya cuma Tuhan kadang-kadang ingetin gitu seperti hari ini. Ayo dong melangkah. Orang cuma melangkah aja katanya. Makanya Kaleb bilang gini, Yosua, saya minta Hebron tuh yang gunung tuh. Yang tempatnya raksasa, kampungnya raksasa, kotanya raksasa, orang enak ada di situ. Raksasa saudara, sekampung. Kiryat Arba, bapak orang enak tuh, yang rajanya. Spesial, udah 85 tahun, pilih yang paling gede. Tetap, dia duduki nggak? Duduki. Hebron punya Kaleb sampai turun-temurun. Kenapa? Karena dia berkatakan, mungkin kalau ada yang tahu, lu nggak salah lu Leb. Di situ kan tinggalnya raksasa lo. Kota-kotanya tuh kota raksasa. Justru saya mau yang itu. Ya, karena dia kuatkan, teguhkan, dia nggak takut. Ya, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan janji, Tuhan sumpah kepada Abraham, nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka, untuk diwariskan. Saudara saya ini udah banyak pengetahuannya. Orang mereka warisan Tuhan yang perang kok. Kirim Hornet. Tawon tuh. Untuk kejar raksasa. Tawonnya, sengatnya buat raksasa, madunya buat orang Israel. Sampai begitu Tuhan lakukannya. Dan orang bilang, kenapa pakai tawon? Ya supaya raksasa itu kalau pakai bom ya raksasanya mati, tapi kotanya hancur dong. Iya sih menduduki, tapi rumahnya udah pada hancur, kebunnya udah pada hancur. Nggak begitu saudara. Sampai Tuhan itu begitu teliti. Ya, Bapak kita itu begitu teliti. Kalau dia bilang kairos Tuhan, dektos, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Ini waktunya sekarang artinya. Kara,
peristiwa-peristiwa yang tepat yang diatur sedemikian rupa sempurna oleh Tuhan, diatur, diorkestrasi oleh Tuhan. Sekarang, ya amin, saudara. Jangan pakai tapi-tapi. Ya, kalau Tuhan bilang, ayo duduki, tinggal injak aja, maju, maju. Ya, ayat berapa? 8 ya, 7 udah. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi dibilang very courage, ya, sungguh-sungguh itu sangat berani. Kenapa? Kenapa dibilang kuatkan teguhkan hati? Ya karena ada tantangan untuk takut memang. Ada tantangan untuk takut. Tapi Tuhan udah ingetin 3 kali nih. Nanti ayat 9 juga sama. Terus gimana supaya nggak takut? Ya bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya jadi kalau dibilang ini law, ini bukannya berarti kita harus balik ke hukum Taurat, bukan ya. Pada waktu itu kitab Musa, Pentateut, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu buku atau Alkitabnya pada waktu itu yang ada itu disebutnya hukum. Ayat 8-nya bilang gini soalnya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi jangan belak-belok. Sebab engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, prosper, berhasil tuh, sukses, good sukses nih di sini ya. Nah, saudara juga sama kan? Saudara sama, saya ketika kita perkatakan firman, kita pasti beruntung, prosper, berhasil, beruntung. Jangan menyimpang ke kanan kiri, jangan apa? Jangan nggak percaya, nanti menyimpang gitu. Ya tapi nggak bisa loh. Orang Kristen juga bisa Tuhan izinkan loh, bangkrut loh. Tuhan juga bisa kasih wabah loh. Tuhan kasih pandemi. Tuhan keselamatan belum tentu kekal. Terus orang Kristen bilang, iya ya. Masa Tuhan sebaik itu hanya kasih sehat terus? Nggak mungkin. Nah itu namanya menyimpang ke kanan ke kiri, saudara. Berdiri aja teguh, nggak menyimpang, lurus aja gitu. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi kalau di kitab Taurat ya, pada waktu itu adalah firman. Jangan lupa memperkatakan. Sama-sama katakan, saya memperkatakan. Ya apa masalah saudara? Tantangan apa? Keuangan? Tuhan yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Yesus kayanya semana sih Pak Melki? Langit di atas langit, bumi dengan segala isinya semua milik Tuhan semua. Segitu kayanya. Semua bintang punya dia semua. Rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Ya kita bilang, Tuhan supaya saya yang miskin jadi kaya. Tuhan yang supply. Saya menurut kekayaanmu. Tuhan yang sanggup melimpahkan kasih karunia sehingga saya senantiasa berkecukupan dalam segala hal dan bahkan berkelimpahan di dalam setiap good works ya, pekerjaan yang baik. Semua kalau supply Tuhan pasti baik, saudara. Renungkan itu siang dan malam. Artinya apa? Meditasikan, haga, perkatakan juga sama kan? Apa ngomongin gitu. Apa yang bicara kesehatan? Wah, kamu udah tua. Saya bilang, kan setiap mandi kita ngomong aja, tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Lagi sabunin muka saya tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut, dimudahkan lagi. Kan tinggal ngomong, saudara. Jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, semua usus, alat pencernaan, semuanya baik. Kulit-kulit baik, tangan baik, semua. Kualitas Yesus. Itu namanya kita berkatakan day and night, setiap waktu maksudnya. Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bukan hati-hati ditakut-takutin, bukan saudara. Jangan menyimpang ke sana ke sini. Namanya kalau orang Kristen bilang, kata pendeta itu keselamatan kita bisa hilang. Tuh namanya nggak hati-hati, saudara. Kenapa, Pak? Kan Iram bilang gitu. Nggak hati-hati, karya Yesus tuh dihinakan. Darah Yesus tuh dihinakan. Orang darahnya kekal, korbannya kekal. Karyanya sempurna, Tuhan katakan it is finished. Gara-gara ada pendeta atau siapa yang ngomong di mimbar, tiba-tiba, iya ya. Oh nggak bisa. Nggak bisa sehat terus Pak Melki, nggak bisa. Orang kita ditebus kok. Oleh bilurku kamu sudah sembuh. Ya tapi, terus mau pakai tapi.
Ya tapi itulah yang membuat orang itu banyak umurnya jadi tua, jadi ringkih, jadi mati, jadi sakit itu karena tapi itu, saudara. Oh, Pak Melki terlalu berani begini. Bukan saya terlalu berani, saya pegang teguh aja. Kan Tuhan yang bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 9. Ya, sebab 8 belum habis ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan prosper dan kau akan beruntung. Good success. Prosper, good success, prosper, good success. Berhasil, beruntung, berhasil, beruntung, berhasil, beruntung. Nggak ada tengah-tengahnya, saudara. Hanya ada berhasil dan beruntung, sukses. Gimana? Ya balik lagi tadi, jangan takut. Lihat musuh, jangan bilangin, wah kita dimakan sama mereka, kita mah seperti belalang ditelan. Enggak dong. Kita berkatakan kebenaran. Musuh-musuh kita yang telan. Mereka seperti roti. Kata Kaleb begitu, ya begitu, benar. Karena dia tahu yang raksasa besar Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat Tuhan lebih kuat. Ya tapi itu Tuhan kan, bukan kamu. Tuhan ada di dalam saya ada di dalam Yesus. 9. Bukankah kuperintahkan kepadamu, sampai 3 kali dibilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jadi kuatkan dan teguhkan hatimu bukan kita sok berani, kita yang berperang, bukan. Tadi kan tahu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk percaya sungguh-sungguh. Jangan kecut dan tawar hati. Kenapa? Ada Yesus, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu bukan pakai usaha kita, bukan kita yang berperang, bukan kita upaya. Karena Tuhan menyertai saya, tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Haleluya, ya, puji Tuhan. Jadi jangan discourage katanya, jangan sebaliknya nggak berani. Discourage sebenarnya tadi itu ada. Kalau nggak berani, breakdown katanya, to breakdown. Yang kuning-kuning aja saya baca ya. By violence. Ya, confused, bingung, takut. Ya pokoknya gitulah. Tadi hatinya lumer gitu. Lihat masalah, aduh, masuk rumah sakit, berapa duit masuk rumah sakit? Rumah sakit mahal. Sehari bisa berapa gitu. Udah. Padahal punya Tuhan. Oh, Tuhan nggak menyertai, buktinya sakit tuh. Enggak, saudara. Tuhan mau bereskan semua. Ya, selalu tadi makanya dibilang apa? Menghitung hari-hari kita, selalu set a value, nilai, number, ya. Setiap waktu apa yang kita kerjakan set menurut hitungan Tuhan. Lord, I cannot, but you can. Udah paling gampang ya. Tuhan, saya nggak sanggup, udah paling kau sanggup. Saya bersandar, bergantung penuh pada karya sempurna Yesus. Itu kebenaran. Ya, saya memandang Kau Tuhan. Saya menerima Engkau. Berkat supranatural misalnya, keuangan supranatural. Gimana caranya? Supranatural. Kalau perlu Tuhan itu tendang sedikit emasnya, permatanya di surga untuk jatuh di depan muka saudara. Wah, nggak bisa Pak. Nggak bisa gimana? Apa aja nggak ada yang mustahil ya. Asal kita tahu. Nah, beberapa ayat terakhir, Roma 5 ayat 6-11. Ya, saudara, dikatakan gini, ini perenungan yang luar biasa. Karena waktu kita masih lemah, dibilang ya. Waktu kita masih weak, Kristus telah mati. Artinya apa? Jangan sok kuat. Jangan sok, ya sekarang saya udah kuat, Tuhan gak usah pinggir-pinggir, saya maju. Bukan, saudara. Ya, untuk kita orang-orang durhaka, bahkan orang-orang dibilang ungodly tuh, orang durhaka tuh, nggak punya Tuhan. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah 2000 tahun yang lalu, ayat 7. Ini diingetin lagi, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Untuk orang benar aja orang mau mati nggak mudah. Makanya untuk menebus dosa Yesus di kayu salib tuh nggak mudah gitu. Lebih mudah bilang orang sakit sembuh, lebih mudah daripada dosamu diampuni. Tapi itu pun Tuhan kerjakan. Tapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Ini logika manusia kan begitu. Ya udah, karena kamu baik saya mati deh untuk kamu. Saya kasihlah ginjal saya, jantung saya buat kamu.
kamu baik. Itu mungkin ada dibilang gitu. Tapi buat orang berdosa, orang ungodly tadi ya, orang berdosa tuh ayat 8 juga disebutkan. Misalnya gini, apa tuh? Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jangan pernah saudara nggak percaya bahwa segala dosa saudara sudah diampuni. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Karena ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati. Kalau bagi kita nih yang hidup di tahun 2023, Yesus mati itu 2000 tahun yang lalu lebih. Di Golgota. Dosa kita itu masa depan semua. Ya kalau saya misalnya lahir 1963, udah masa depan. Jangan pernah dibohongin oleh siapapun. Ya nggak bisa dong Pak. Nanti 2024, 2025 kalau bikin dosa masuk neraka. Nggak bisa. Sudah termasuk diampuni. Ya ketika kita masih berdosa, Tuhan bayar. Ya makanya inilah demonstrasi dari kasih-Nya. Kalau kita menolak ini, kita menolak kasih-Nya. Makanya sekarang, kalau kita menerima restorasi 120%, kita menerima diselamatkan dari penyakit, dari masalah finansial, dari segala masalah, itu much more disebutnya. Much more itu lebih-lebih. Lebih daripada yang dapat kita bayangkan. Lebih dari ini tuh. Ayat 9 maka dikatakan ya. Lebih-lebih. Much more, lebih-lebih. Karena kita sekarang dibenarkan oleh darah-Nya. Darah-Nya itu continue, berkelanjutan. Seperti di bawah air terjun, kita dibenarkan. Sama-sama katakan, saya dibenarkan. Diampuni segala dosa saya. Dan dibenarkan sepenuhnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bukankah zaman sekarang orang bicara tuh, kalau Yesus segera datang, Yesus akan segera datang, itu bicaranya penghukuman 7 tahun masa tribulasi. Ya katanya kan benar Pak, masa kesusahan besar bukan buat saudara dan saya. Saudara saya itu diangkat, disingkirkan Roh Kudus itu yang ada meterai dalam diri kita untuk menikmati perjamuan perkawinan anak domba di awan permai. Kita diselamatkan, diubah dalam sekejap mata, termasuk keselamatan tubuh kemuliaan. Tubuh yang fana ini diganti sekejap mata tubuh kemuliaan. Pasti. Nggak pakai tapi-tapi kan ini, kalau bilang pasti. Yang penting syaratnya satu. Kita lahir baru, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Percaya di kita. 10 sampai 11 saya baca terus ya. Sebab kalau kita masih seteru, diulang lagi ya, masih berdosa, masih ungodly, masih lemah, masih seteru, diperdamaikan, direkonsiliasi, diperdamaikan, damai selama-lamanya ya oleh kematian anaknya. Kematian anaknya itu, karya Yesus itu sempurna selama-lamanya. Makanya dikatakan sekali lagi, lebih-lebih, much more. Kita yang sekarang, katakan sekarang telah diperdamaikan. Makanya kita nggak mau lepas sama sekali, dibenarkan sepenuhnya, diampuni segala dosanya. Ya, kita nggak mau lepas, kita pegang lagi. Makanya dikatakan sekali lagi, pasti tuh akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kalau saudara bilang nggak bisa, belum tentu. Tuhan bilang pasti. Kita bisa hilang keselamatan, Tuhan bilang pasti diselamatkan. Ya, diselamatkan oleh hidupnya. Ini bicara juga keselamatan apa? Saudara tahu ya? Dia bilang, berarti kita belum selamat dong kalau diselamatkan nanti. Diselamatkan tubuh kemuliaan. Ya, diselamatkan dari murka 7 tahun tribulasi. Jelas ya? Dan kalau kita masih hidup dan remain alive, dipelihara sempurna. Ayat 11 terakhir. Makanya kita disebutnya rejoice in the Lord. Ya, bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam Allah. Dalam bahasa Inggrisnya rejoicing in God. Ya, jadi kita rejoicing, bersukacita, bukan ketakutan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima rekonsiliasi, pendamaian.
direkonsiliasi, direstitusi, apa tuh? Diperbaiki semua. Direstitusi juga, direkonsiliasi. Restorasi, banyakkan restorasi sisinya ya. Direstitusi artinya dibalikin tuh yang ganti rugi gitu. Kita bahagia. Sama-sama katakan, saya berbahagia. Bermegah tuh berbahagia, ya, rejoice, bersukacita. Itulah bagian saudara dan saya. Bukan hidup nelongso, hancur, penyakitan, tergeletak, miskin, penyakit, wabah, semua pokoknya buruk-buruk kena aja gitu. Ada lagi orang Kristen yang begitu. Kita yang bingung, tapi sebenarnya kita mengerti sekarang. Ya perlunya kabar baik, beritakanlah kabar baik. Kalau masih diberitakan kabar baik kayak teman saya, udah hidupnya hancur-hancuran nggak? Saya beritakan kabar baik malah saya diketawain. Ya udah tanggung jawab sendiri deh. Ya. Dia diajarkan oleh pendetanya harus lakukan ABC, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, lakukan ini supaya hidup lu diberkati. Kalau kita diberkati karena Yesus melakukan sempurna di kayu salib. Saudara pilih mana? Pilih kasih karunia apa pilih di bawah hukum Taurat? Pilih hidup di bawah kasih karunia sepenuhnya. Amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik dan saya menerima, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara, ikuti saya berdoa untuk terima Yesus. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Hidup saya diberkati. Saya sudah diselamatkan, saya sudah diperdamaikan, direkonsiliasi, dan saya menikmati kairos Tuhan, kara Tuhan, waktu yang tepat, tempat yang tepat dalam semua aspek kehidupan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Amin ya. Saya memberitakan sangat diberkati melalui firman Kristus yang luar biasa. Mari saudara kita persiapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Ya, sebab Rasul Paulus bilang, apa yang kuteruskan, aku terima sendiri dari Tuhan. Kita terima sendiri dari Tuhan, sebab pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati karya salib Kristus ya. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita yang tetap hidup, remain alive itu diberi hidup, ya, hidupnya, zoe. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit. Saudara terima semua keuntungan Tuhan. Amin. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Kita memiliki tubuh yang berkualitas. Karena tubuh Kristus dihancurkan, diremukkan, hancur-hancuran supaya saudara dan saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ya, diberkati tanpa duka cita. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita semua dihapus. Kita dibenarkan sepenuhnya tadi. Kita direkonsiliasi sepenuhnya. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya. Yang menanggung penyakit dan sakit kita. Yesaya 53 bilang itu. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Direstorasi, sembuh, dipulihkan sama Tuhan itu 120% lebih baik. Ya dibakar seperti film di belakang, ya digantung di kayu salib antara bumi dengan langit, ya kegelapan, semua murka, semua kutuk, semua yang dosa, semua yang harus ditimpakan penghukuman untuk kita, kematian ditimpakan kepada Yesus, diserap habis. Ya, sehingga kita bisa istirahat, rest, bersandar tadi, masuk Kanaan, rest bersandar di dada Tuhan.
Dan berkata, Tuhan, sebagaimana Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Kairos, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kelut atau serupa dengan itu. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kelut, ya. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, hingga tetap hijau segar. Apa yang diperbuat prosper dan sukses, seperti Yosua tadi dan generasi yang baru masuk Kanaan. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgai. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk dari Adam putus. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. 5, saudara. Yesus kepala, sehat. Tubuhnya kita daging Kristus, tulang Kristus, tubuhnya sehat. Yang sudah makan ini cawan perjanjian baru yang diberteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, dihapus. Kita dibenarkan sepenuhnya. Enggak kita tadi dengar, ya Tuhan menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau enggak, ya kita masih tubuh dalam dosa. Bagaimana terang sama gelap bisa bersatu? Gelap sama terang, terang sama gelap, iya. Tapi kita kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita pewaris, mewarisi Kanaan. Tadi kita udah dengar. Mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, Geshem Baraka, manifestasi berkat yang berlimpah-limpah dari hujan air. Berkat pneumatikos in heavenly places, berkat warisan anak sulung, karunia karena roh, karisma, golden oil dari golden pipe. Semua janji, semua berkat, semua luar biasa hanya dibayar oleh darah yang mahal. Overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Kita terima semua firman yang luar biasa baik. Ya, kita hidup benar-benar di dalam kairos Tuhan.